warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakhruddin, salah satu staf pengajar Prodi Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Komputer Audit. Mata kuliah Komputer Audit adalah mata kuliah keterampilan khusus yang ada di Prodi Akuntansi Keuangan Publik yang ada di semester 6 dan kuliah ini berjumlah 2 SKS. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah Komputer Audit. Komputer Audit menjelaskan bagaimana penggunaan perangkat lunak audit berbasis komputer yang biasa digunakan oleh auditor untuk melakukan proses audit itu sendiri. Mata kuliah dimulai dari menjelaskan bagaimana konsep audit itu sendiri. Di sini kita akan mengulang kembali pelajarannya sambil menggunakan literasi yang terbaru mengenai audit itu sendiri. Kemudian di minggu berikutnya kita akan belajar penggunaan aplikasi Atlas dalam proses belajar mengajar aplikasi itu sendiri. Nah, di sini mahasiswa akan belajar mengenai risk-based audit berdasarkan aplikasi Atlas itu sendiri. Mulai dari risk assessment, kemudian ada risk response, kemudian ada reporting. Kemudian pada minggu berikutnya setelah kita belajar mengenai aplikasi Atlas, kita akan belajar mengenai penggunaan data analitik, software data analitik untuk membantu auditor memvisualisasikan hasil pengujian analisis mereka ketika mereka melakukan proses audit. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah Komputer Audit, yaitu pertama, mahasiswa bisa menjelaskan konsep tahapan proses audit itu sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada pelaporan. Kemudian mahasiswa bisa menjelaskan konsep dan prosedur audit berbasis risiko menggunakan aplikasi Atlas, Audit Tools, Linked RT System. Kemudian mahasiswa bisa menjelaskan konsep data analitik untuk audit berbagai komputer yang menggunakan software seperti Microsoft Power BI, kemudian ada Tableau, kemudian EDA. Kemudian mahasiswa bisa menjalankan dan mengoperasikan perangkat lunak audit berbagai komputer tadi dengan menggunakan aplikasi yang sudah disebutkan tadi. Kemudian mahasiswa bisa menginterpretasikan, kemudian mengkomunikasikan hasil yang mereka dapat dalam menggunakan software audit berbagai komputer tadi seperti Atlas, Microsoft Power BI, kemudian ada Tableau, kemudian ada Excel, kemudian ada Agile dan Target Experience. Berikut materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Pertama itu tahapan proses audit, mulai dari perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada pelaporan. Pada minggu berikutnya kita akan belajar mengenai penggunaan aplikasi Atlas mulai dari peraplikatan, kemudian ada risk assessment, kemudian nanti pada minggu berikutnya kita lanjut lagi menggunakan aplikasi Atlas dengan subpokok bahasan risk response. Selanjutnya pada minggu berikutnya kita akan belajar mengenai aplikasi Atlas juga dengan subpokok bahasan reportingnya. Nah, pada minggu selanjutnya setelah kita belajar Atlas, kita akan belajar mengenai penggunaan software data analitik yang menggunakan beberapa software yang biasa dilakukan oleh para data analitik. Metode pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah audit ini adalah metode diskusi, kemudian ada simulasi atau demonstrasi. Kalau metode diskusi digunakan untuk memancing sikap kritis dan partisipatif mahasiswa dalam kelas sehingga diharapkan mahasiswa percaya diri ketika mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh dalam praktikum itu sendiri. Kemudian metode demonstrasi atau simulasi tadi digunakan untuk mengoperasikan. Pada pertemuan ke-7 dan pertemuan
ke-14 biasanya saya akan membuat studi kasus untuk menguji pemahaman mahasiswa mengenai pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian untuk pemberian penilaian evaluasi, saya menggunakan bobot penilaian yang telah ditetapkan oleh Politeknik Negeri untuk mata kuliah mengikuti jadwal remedial yang telah ditetapkan oleh kalender akademik. Nah, itu mungkin mengenai mata kuliah yang saya ampu. Untuk proses video pengajaran yang saya lakukan dapat dilihat pada berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, saudara-saudara kita semua. Sore, Pak. Gimana keadaannya? Puasa ya. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai audit. Sebelumnya kita belajar mengenai audit keuangan. Sebelumnya ya, sebelumnya lagi kita belajar mengenai audit internal, kan? Di komputer audit kita akan belajar mengenai bagaimana penggunaan software audit yang biasa digunakan oleh auditor yang mendukung pekerjaan mereka, itu ketika mereka melakukan proses audit. Nah, di sini kita nanti akan belajar aplikasi Atlas. Atlas itu merupakan salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan ini di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nanti kita juga akan belajar mengenai software data analitik yang sekarang lagi booming, salah satu skill yang lagi digitalisasi. Sementara untuk kita ini masih belum ada belajar mengenai data analitik. Software data analitik itu seperti Microsoft Power BI, mungkin ada Tableau, kemudian kalau yang biasa itu ada Microsoft Excel yang saya gunakan ya, kemudian ada OCR, kemudian yang terakhir itu kita belajar Caseware ini. Deskripsi mata kuliah ini yaitu memberikan pengetahuan bagi mahasiswa agar mampu bisa mengaplikasikan dan memanfaatkan teknologi khususnya dalam bidang audit. Materi pembelajaran selama 1 semester itu nanti kita dimulai dari kembali atau mengingat kembali pada audit. Dan kita cuma belajar audit keuangan itu dengan cara manual ya, membuat dokumentasinya di kertas ya kan. Sekarang kita mendokumentasinya itu di aplikasi kertas. Kemudian nanti kita menggunakan software audit. Kemudian tujuan pembelajaran pada pertemuan ini kamu bisa memahami konsep audit, kemudian bisa memahami tahapan proses audit itu seperti apa. Kalau sekarang itu dia audit berbasis risiko. Jadi tahapan itu ada sama, ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada pelaporan. Kemudian kita kamu harus bisa menjelaskan konsep penggunaan perangkat guna audit untuk analisis. Nah, di sini saya dapat quote kemarin ketika saya mengikuti kajian audit tingkat dasar yang diselenggarakan oleh forum SPI. Jadi di sini ketika kita hanya bisa cuma mendengar, kita langsung paham. Namun ketika kita bisa mendengar, melihat, kita hanya bisa mengingat sebagai detail apa yang disampaikan. Nah, itu biasanya terjadi di mahasiswa, ya kan, kita semua. Ketika kamu keluar di kelas, puas. Ya. Ketika kita mendengar, kemudian melihat, bertanya, kemudian berdiskusi, kita mulai bisa dikatakan mengerti. Nah, ketika kita bisa mendengar, melihat, kemudian bertanya, diskusi, dan melakukannya, kita mulai bisa menerima pengetahuan dan skill yang kita
terakhir ini ketika kita bisa mengajarkan kepada seseorang, baru bisa kita dikatakan paham terhadap pembelajaran. Dan itu saya nilai di hari ini, dan saya belajar juga menyampaikan kepada kamu apa yang saya sampaikan itu. Mudah-mudahan kamu bisa paham dan mendapatkan apa yang harus menjadi pembelajaran pada mereka. Lanjut. Nah, di sini kita sering dengar berita-berita mengenai kata-kata audit. Jadi kayak kejadian kemarin di Jakarta, kebakaran hebat ya. Jadi Pak Jokowi memerintahkan audit semua objek vital BUMN. Kemudian nanti ada audit alutsista dari semua isu-isu tadi. Apa sih audit? Ada yang bisa menjelaskan audit itu apa? Kalau menurut pengertian, audit adalah proses sistematis yang mengevaluasi informasi atau aktivitas dengan tujuan untuk menilai keandalan, kecukupan, dan kewajaran informasi tersebut. Nah, audit menilai informasi. Kalau kita kaitkan sama audit laporan keuangan, berarti informasinya informasi keuangan kan? Kemudian menilai keandalannya. Keandalannya itu harus dinilai dari standar-standar yang ada kan? Kalau kita laporan keuangan, akuntansi, berarti ada standar akuntansi keuangannya. Nah, ketika kita ingin mengaudit laporan keuangan, kita harus melihat standar akuntansi keuangannya kan? Apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada, ya kan? Nah, kalau kita kebetulan karena kamu belajar barang milik negara, ya kan? Ketika kita mau audit barang milik negara, informasi apa yang harus kita peroleh untuk menilai keandalan barang milik negara itu harus dikelola dengan baik. Tentu kita harus melihat peraturan-peraturannya kan, harus kita pelajari dulu. Mungkin kita bisa melihat dari peraturan Menteri Keuangan bagaimana pengelolaan barang milik negara, ya kan? Baru bisa kita lihat tuh barang milik negara itu seperti apa. Baru bisa kita uji nilai keandalan barang milik negara itu seperti apa. Apakah sesuai dengan PMK tadi, apakah dikelola dengan baik, digunakan dengan semestinya, atau sesuai dengan spek yang diadakan, ya kan? Ketika saya belajar kemarin di audit tingkat dasar, yang diajarkan itu berbeda sama atlas. Kalau atlas kan dia khusus untuk laporan keuangan. Sementara kalau kita auditor internal, kita nggak melulu mengaudit laporan keuangan. Banyak item-item yang harus kita review, kita audit untuk mengidentifikasi apa saja yang permasalahan ada di organisasi. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, kemudian pelaporan. Nah, di tahap perencanaan kalau kita berperan jadi audit internal ya, kalau tadi audit eksternal, kita harus menetapkan tujuan dan ruang lingkup yang mau kita audit. Misalnya kita mau audit barang milik negara, betul sedang mereview barang milik negara. Nah, ketika kita mau mereview apa saja yang perlu kita review, nah kita harus menetapkan nih tujuan dan lingkupnya. Apakah seluruh barang milik negara di organisasi itu, atau cuma tahun tertentu, atau pengadaan tahun berjalan. Harus kita tetapkan. Kemudian kita harus melakukan pemahaman terhadap audit kita. Nah, pemahaman terhadap audit itu bisa kita mempelajari tupoksinya. Misalnya kalau BUMN kita audit BUMN, kita harus belajar tupoksinya. Tupoksinya itu seperti apa? Kita bisa lihat peraturan di organisasinya seperti apa. Kemudian kalau dia di sektor pemerintah, tentu ada peraturan yang mengatur bagaimana pengelola barang milik negara di unit organisasi itu kerjanya seperti apa, harus kita pelajari semua.
dengan kita melakukan pemahaman terhadap auditing, kita bisa menetapkan tadi tujuan apa yang harus kita audit. Kemudian untuk memahami si audit tadi, kita bisa melihat dokumen-dokumennya, ya kan? Kemudian kalau kita mau melihat lebih rinci, kita minta di pemerintah itu kan ada SIMA, ya kan? Kamu pernah belajar SIMA? Pernah dengar kata SIMA, Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara? Sekarang namanya Sakti. Ada SIMA, Sakti lah sekarang kan. Jadi kita harus melihat tuh, misalnya kita mau audit tahun 2022, bagaimana pengelolaan, pengadaannya, tata kelolanya. Kita ya tahun 2022 bagaimana mulai dari pengadaan, kemudian adalah berita acaranya, kemudian apa nih risiko-risiko yang di tempat si audit tadi. Kalau dia risikonya, kemudian kita lihat pengendalian internalnya seperti apa. Setelah kita identifikasi risiko, kita lihat pengendalian internal itu seperti apa. Untuk melihat pengendalian internal itu kita bisa melihat beberapa pengendalian kunci. Misalnya approving itu ada persetujuan. Misalnya AC ini ada di ruangan ini, tentu ada berita acaranya kan. Tentu ada penerima sama berita acara serah terima barang kan. Misalnya di unit jurusan DM. Kemudian kalkulatif itu misalnya bagian pengadaan dan bagian keuangan itu kan ketika dia membayarkan pembelian barang milik negara tentu harus dihitung ulang kan. Kemudian monitoring, kemudian ada pemisahan tugas, kemudian ada supervisi. Nah, dari pengendalian tadi kita mengevaluasi pengendaliannya. Setelah kita evaluasi, baru kita bisa simpulkan bahwasan si unit organisasi yang mau kita audit tadi, apakah dia mempunyai pengendalian baik. Kalau dia punya pengendalian baik, tentu kita sebagai auditor tidak sulit untuk mengaudit karena sudah tertata kelola yang baik. Tapi ketika pengendaliannya jelek, antara pemisahan tugas, berita acara nggak ada, ya kan? Kemudian penempatannya tidak tahu, tidak ada dicek sama bagian unit tadi, tentu kita harus menyiapkan prosedur audit yang lebih rinci kan. Apa saja yang kita lakukan, itu kita buat langkah-langkahnya kan. Pertama kita minta datanya, ya kan, data barang milik negara tahun 2022 misalnya, kita harus ada. Kemudian pengadaan tahun 2022 itu seperti apa, kita harus dokumen pengadaannya, ya kan, dokumen kontrak pengadaannya seperti apa harus kita punya. Kemudian kita cek lagi di laporan apakah kayak AC, kemudian apa lagi meja, apakah sudah tercatat dengan baik di sistem kan. Setelah kita lihat itu, kemudian bisa kita lihat lagi penyusutannya seperti apa. Jangan-jangan AC disusutkan 5 tahun padahal secara pajaknya, ekonomisnya 4 tahun, ya kan? Nah, itu menjadi catatan kita sebagai auditor. Setelah kita menyusun prosedur audit, baru kita melakukan pelaksanaan audit itu. Kita langsung mengecek bukti-bukti yang ingin kita peroleh. Untuk melakukan pengujian tadi, pertama ada pengujian dokumentasi. Pengujian dokumentasi ini seperti mengamati, mengecek, kemudian membandingkan, memverifikasi informasi yang terdapat pada dokumen. Pada saat sekarang semua kan serba digitalisasi kan. Tapi kalau perusahaan teknologi itu kan udah paperless kan, ya. Nah, kita sebagai auditor tentu kita jangan sampai kalah sama audit kan. Kita harus punya peralatan yang canggih, ya kan. Maka kamu harus belajar data analitik. Data analitik itu harus akuntan sama auditor harus punya skill tersebut. Karena kalau ada lembaga internasional namanya SKRM, SKRM itu sebuah lembaga konsultan. Ternyata kita accounting sama finance itu 71% dia butuh kemampuan data analitik menurut survei.
Makanya di sini kita akan belajar software Microsoft Power BI. Kemudian ada tab view untuk memvisualisasikan data yang kita peroleh tadi, kita tampilkan, kemudian kita analisis, kita evaluasi, kemudian baru bisa kita ambil kesimpulan terhadap data yang kita analisis. Kemudian ada pengujian fisik. Pengujian fisik ini kita langsung mengamati secara langsung, kemudian menginventarisir, kemudian melakukan inspeksi. Kemudian ada pengujian analitis. Pengujian analitis adalah pengujian yang melibatkan analisis data yang tersedia menggunakan metode statistik. Di sini bisa dilakukan analisis, evaluasi, investigasi, dan sebagainya. Nah, di sini pengujian analitis yang harus mau tidak mau kita harus menggunakan salah satu software. Contohnya ACL. Misalnya kita punya data gudang. Nih saya contohkan, kita akan belajar software ACL. ACL adalah software audit pemilihan. Di sini ada data gudang. Di sini ada produk nomornya, kemudian ada deskripsi produknya, kemudian ada gudangnya, kemudian ada lokasinya. Analisisnya bisa menggunakan misalnya kita mau lihat berapa sih jumlah transaksi. Kalau total kuantitinya itu di atas 1000. Di sini ada 21 transaksi kan yang di atas 1000. Nah, ketika kita klik di sini kita keluar nih transaksi yang di atas 1000 nih. Ada 1490 sebanyak tadi berapa? 21 unit kan? Nomor transaksinya ada nomor 3, 4, 5, 6, 7 dan 89. Nah, ketika kita mau dan 89. Nah, ketika kita mau mengklasifikasi transaksinya, kita melihat gudang A berapa sih total kuantitinya. Kita mau cek stock optionnya, mau cek fisik gudang. Kan misalnya gudangnya banyak, kita minta data hari itu juga pada saat itu, ya kan? Maka kita asumsikan kita punya data pada hari ini, ya kan? Gudangnya ada 7, ada gudang nomor 1, ada gudang nomor 2, ada gudang nomor 3. Kita mau lihat nih gudang yang sedikit kan, kalau banyak kan nggak bisa kita cek kan? Nggak mungkin lah kita cek satu gudang sebanyak. Kita tentu yang bisa kita cek kan? Misal ya, di sini kita klasifikasikan lokasinya, kemudian fieldnya itu quantity sama penjualannya. Di sini ada gudang nomor 1, gudang nomor 2, gudang nomor 3, gudang nomor 4, gudang nomor 6 dan 5. Di sini ada kuantitinya. Ada gudang nomor 1 itu sebanyak 2704 dan gudang nomor 22 ini kuantitinya 163 kan? Nah, di gudang yang paling sedikit tentu kita melihat ini, tentu kita bisa terjun ke gudang nomor 22 kan? Karena posisinya 163 unit. Nah, di situ kita bisa langsung menginspeksi. Betul nggak 163? Ketika dia sampai kuantitinya 17.000 kan nggak mungkin bisa dihitung. Sama aja kita datang dengan tangan kosong, ya kan? Pulang dengan tangan kosong. Nah, di sini salah satu fungsi software audit tadi. Sudah melakukan pengujian, pengumpulan bukti audit, itu kita melakukan evaluasi bukti audit. Evaluasi bukti audit kita gunakan untuk membuat laporan. Nah, laporan kalau audit internal yang tidak seperti audit eksternal, audit keuangan. Kalau audit keuangan kan ada opini keluarnya kan, malah harus melihat ini rekomendasinya, hasil laporan auditnya. Kondisi barang milik negaranya seperti apa? Misalnya pengadaan sebanyak 90 unit AC tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang ada cuma 80
unit yang ada, ya kan? Lanjutannya. Kriterianya kita menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku. Misalnya PMK 181 mengenai pengelolaan barang milik negara itu seperti apa, mulai dari pengadaannya harus dilakukan berita acara, nah, itu semua harus kita ungkapkan. Kemudian ketika kondisinya seperti itu, sebabnya seperti apa? Nah, harus kita jelaskan tadi. Sebab tadi, kalau sebabnya sumber daya manusianya sedikit, ya kan? Sementara yang mau dikelola banyak, harus kita jelaskan di bagian sebab. Nah, ketika sebab tidak tercapai, akibatnya apa? Nah, ini tadi ada kehilangan 10 unit barang milik negara yang tadinya mungkinnya 90 unit, misalnya ya, ternyata 80 unit yang ada, 10 unit lagi itu gimana letaknya, ya kan? Nah, itu salah satu sebabnya mungkin kekurangan sumber daya manusia untuk mengelola BMN tadi. Kemudian baru kita bisa buat rekomendasi. Rekomendasinya itu seperti apa? Kelemahan, meminimalisasi akibat dari kelemahan data. Di situ beda audit eksternal sama audit. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai software data analitik yang paling banyak digunakan pada saat sekarang. Seperti kita akan belajar Tableau, kemudian ada Excel, kemudian ada Power BI. 3 dari 10 software kita akan belajar menggunakan kita. Nah, untuk mendukung itu tentu diperlukan desktop yang spek tinggi kan? Nah, besok kita akan belajar di lab sistem informasi akuntansi. Nanti saya minta izin. Nah, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Jalku ingin bertanya tentang sistem komputer audit ini kan tentu pasti auditor itu menyusun keuangan itu secara manual kan Pak. Jadi sekarang karena sudah ada komputer audit ini, audit tentu menggunakan teknologi. Jadi apakah ada resiko di antara kedua? Apakah ada resikonya jika memakai aplikasi komputer audit yang berupa atlas atau lebih tinggi lagi resikonya secara manual? Apakah ada resiko antara menggunakannya manual dengan menggunakan komputerisasi ya? Tentu kemarin kan kita sudah belajar tuh, risiko adalah sesuatu yang tidak pasti yang akan mempengaruhi tujuan yang akan dicapai kan. Risiko ada berdampak, ada 2 dimensi kan. Ada kemungkinan terjadinya risiko, kemudian ada dampak jika terjadinya risiko. Nah, kalau kita berbicara antara manual sama penggunaan teknologi, semuanya pasti ada risiko kan, kemungkinan risiko. Kalau manual pekerjaannya kita lambat, ya kan? Kemudian untuk mengujinya kita butuh waktu, ya kan? Pasti kita coret-coret dulu kan? Nah, kalau kita menggunakan teknologi, kemungkinan ada apa namanya? Sekarang ada isu keamanan sistem informasi, ya kan? Misalnya kita menggunakan software bisa dihack, ya kan? Kalau dia terhubung sama internet, software kita itu bisa dicuri data klien kita kan? Nah, itu tentu merusak reputasi kita kan? Sebagai auditor. Pasti ada risiko. Tergantung kita memilih risiko apa yang paling aman untuk kita. Jadi audit adalah suatu proses yang sistematis yang menguji keandalan informasi, ya kan? Untuk dievaluasi, kemudian memberikan rekomendasi kan. Kemudian ada tahapan-tahapannya. Kalau audit laporan keuangan itu ada risk assessment, kemudian ada risk response, kemudian ada reporting. Pertemuan berikutnya siapkan laptop, kemudian siapkan paket
akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.